Welcome back to Repeat Again. Ya, di video kali ini gue bakal nge-review efek dari sakit asam lambung yang gue rasain. Ya, semuanya udah gue tulis, udah gue catat di HP satu lagi ini. Nah, tanpa bertele-tele, gue bakal nge-review tentang sakit lambung yang gue rasain efeknya apa aja. Yang pertama itu perut seperti ada yang berjalan. Ya, jadi memang benar. Jadi ketika asam lambung gue naik, ya udah gimana gitu, di perut gue ini berasa kayak ada yang jalan-jalan terus sampai kadang-kadang kerasa sampai ke atas nih di tenggorokan gue, kayak ada suara krap gitu lah, sampai kerasa banget lah. Terus kalau dibiarin aja itu bisa jadi kembung. Kalau gak dihajar sama makanan, jadi kembung, malah bisa sakit lah gitu. Sakit sampai kalau gak bisa kentut itu, wah itu sih bakal panjang urusannya. Bakal sakit terus. Mual. Kalau mual ini gue jarang ngerasain kalau mual ya. Terus panas. Perut panas itu memang sampai sekarang gue masih suka ngerasain. Panasnya itu biasanya di atas, di daerah apa namanya nih, ulu hati lah ya, panas. Cuman bisa sampai turun ke bawah gitu loh. Ke bawah itu emang beneran panas gitu. Kalau nggak diajar makanan juga itu bakal lama sih ngerasain panasnya. Gue juga nggak tahu apa karena nggak habis makan makanan pedas atau apa gitu kan. Tapi kayaknya bukan karena itu aja sih ya, banyak. Nah, ini kejadian di tahun 2020 di mana gue ngerasain kena penyakit asam lambung itu beneran parah tuh di tahun ini, di 2020. Kepala penuh. Nah, kepala penuh ini mungkin gue susah jelasin nih ya. Kepala penuh tuh jadi bener-bener kayak penuh lah gitu, entah isinya gas lah, dari asam lambung atau gimana, penuh. Jadi kalau kita ngeliat sekitar gini, kita ngeliat berasa kayak nggak nyata gitu loh, kayak orang baru bangun tidur tapi bukan baru bangun. Tapi kalau kita ngeliat kayak nggak nyata gitu. Gue susah lah jelasin, pokoknya kayak gitu ya. Terus keliengan, nah ini juga tahun 2020 nih, keliengan. Bro, keliengan itu bener-bener kepala goyang, yang kayak bener-bener kayak mau hilang keseimbangan gitu lah. Tapi bukan apa nih, bukan pusing yang muter gitu ya, cuma keliengan aja gini-gini kepala. Terus sakit kepala juga di tahun 2020 gue ngerasain. Tapi sakit kepalanya itu di daerah sini aja nih, daerah depan, nyut. Terus BAB lebih sering, kadang mencret. Untuk BAB itu memang benar, yang biasanya cuma sehari sekali bakal jadi 3 kali bahkan lebih. Tapi bukan mencret ya. Ya pernah juga mencret yang gara asam lambung itu, yang dari perut panas berasa kayak ada yang yang mengintirin gitu loh. Wah, itu gak enak banget sumpah. Bisa berkali-kali gue mencet. Udah gitu gara-gara itu juga sih perut jadi mual, lemes badan gitu. Terus nah ini nih, tensi darah tinggi. Jadi gue komen lah ya di salah satu channel YouTube yang ngebahas tentang asam lambung juga. Gue komen kayak gini, gara-gara asam lambung tensi gue naik nih, jadi kayak hipertensi gitu lah. Rupanya banyak juga, ada beberapa yang komen lah gini ya. Iya, gue kira gue doang nih yang asam lambungnya tinggi, terus tensi ikutan tinggi. Rupanya banyak juga yang kayak gitu, kayak asam lambung. Ya gue nggak tahu ya sakit pautnya apa karena stres asam lambung naik, terus tensi darah juga naik, atau karena asam lambung naik terus stres tensinya naik. Gue juga kurang paham lah ya habis itu. Yang jelas yang gue rasain ini, kalau asam lambung gue lagi nggak baik-baik aja pasti tensi gue naik. Apalagi ya, mulut agak pahit dan asam, itu benar. Ini sampai sekarang gue ngerasain nih, mulut gue pahit, asam. Mungkin ini lagi naik nih asam lambung gue, tapi gue ya karena udah keseringan kali makan biasa aja gitu. Apalagi ya, ini napas pendek juga di tahun 2020. Karena kena parahnya sih di tahun 2020. Katanya
gue ngerasain kayak sesak napas, padahal tuh menurut gue itu bukan sesak napas tapi napas pendek. Jadi kan kalau tarik napas itu kan ada umpan baliknya kan enak gitu. Nah kalau napas pendek enggak gini. Nah jadi tapi cuma sampai di situ doang. Jadi kalau orangnya beneran panik itu jadi beneran susah napas, bisa jadi sesak napas beneran ya kalau orangnya panik. Makanya kalau udah kayak gitu usahain tenang dulu, tarik nafas pelan-pelan. Kalau enggak, gue kasih tips itu mungkin tarik napasnya sambil bongkok. Kalau yang gue rasain kayak gitu ya, sambil bongkok tarik napasnya. Jadi ada jadi nggak ada yang nahan di daerah ulu hati ini. Kalau gue gitu ya, gue sambil nunduk, sambil bongkok gitu lah, narik napasnya. Terus ini juga masih gue rasain setelah makan deg-degan itu bukan berarti jantung kita itu detaknya kencang kayak habis olahraga, enggak. Gimana biasanya ya? Jadi jantung ini deg-degannya itu lebih kuat gitu, deg, bukan kayak habis olahraga kencang gini, deg, bukan, tapi lebih kuat aja, deg. Itu sempat gue tanya ke dokter itu kenapa? Ya itu asamnya lagi naik katanya. Wow, asamnya naik bisa ke jantung juga itunya jadi kuat gitu makanya ya. Mungkin efeknya kali ya. Terus sakit tenggorokannya yang tadi lah, sorry ya agak muter deh. Ya gara mau agak pahit jadi sakit tenggorokan ya, itu memang benar. Tapi menurut gue pahitnya alhamdulillahnya gue nggak sakit tenggorok sih. Yang penting minum air putih aja terus gitu, biar nggak jadi panas dalam atau apalah ya. Nah jadi itulah review tentang efek dari sakit asam lambung gue yang gue rasain. Mungkin ada kalian yang yang punya kesamaan lah efeknya kayak gimana, bisa sharing lah, terus cara mengantisipasinya bagaimana, mungkin ada yang tahu kan. Jadi sekian lah ya video kali ini, thank you udah nonton.